Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channelnya Belajar Kripto. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya baik ya. Nah, di hari Minggu ini kita akan sedikit menjelaskan atau membahas sedikit tentang perjalanan panjang lahirnya Bitcoin. Menurut Detik Finance, di tahun ini saja menjadi perbincangan yang sangat hangat karena berjalan 2 bulan Bitcoin justru mencetak rekor harganya berkali-kali di tahun 2021 ini maksudnya ya. Meskipun selama seminggu ini dia mengalami penurunan harga ya, tapi wajar-wajar aja sih, ada kenaikan ada penurunan gitu kan. Nah, Bitcoin sendiri adalah mata uang yang sangat populer. Tapi jangan kaget, Bitcoin ini tidak mudah untuk mendapatkan minat banyak orang. Karena dari 2009 sampai 2021 itu banyak gonjang-ganjing di publik. Apalagi di pemerintahan yang memberlakukan pelarangan Bitcoin tersebut gitu. Nah, Bitcoin sendiri ditemukan oleh Satoshi Nakamoto. Ia melahirkan Bitcoin di 2008, namun dia merilis atau memperjualbelikan di 2009. Totalnya hanya 21 juta keping ya. Cukup sedikit dibanding koin-koin yang lain sampai 1 kuadriliun. Banyak deh koin-koinnya gitu kan. Nah, di Bitcoin ini ada 2 jenis pengguna, trader dan miner. Trader sendiri orang yang membeli dan menjual Bitcoin. Bentuknya kegiatan menjual aset seperti emas dan kawan-kawan. Nah, sementara miner itu menjalankan server Bitcoin dan bertugas memverifikasi transaksi Bitcoin. Nah, dia tuh pihak ketiganya. Jadi dia mendapatkan imbalan Bitcoin dan alternatif koin. Nah, dia dapat fee lah seperti itu. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya bentuknya didasarkan pada blockchain yang berisi buku besar di semua jaringan Bitcoin. Meskipun bentuknya seperti aset, Bitcoin ini tidak memiliki fisik. Nah, dia tidak memiliki fisik ya. Cuman hanya sekedar angka-angka di dalam komputer atau di dunia maya gitu ya. Nah, tidak ada fisik seperti emas, logam gitulah. Nah, awalnya Bitcoin tak langsung menjadi tenar. Minat masyarakat untuk mengkoleksi mata uang kripto ini hanya sangat kecil. Namun seiring waktu, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dapat memperoleh exposure yang luas di tengah masyarakat. Di tahun 2010 menjadi titik balik Bitcoin. Nah, menjadi uang kripto yang mulai dilirik banyak orang. Hingga tahun 2012 dan 2013, namun karena barang baru, ketenarannya tidak dipantau langsung oleh pemerintah. Situsnya banyak diblokir ya di Oktober 2013. Kemudian di ujung timur Asia, Mt. Gox juga terjun di bursa perdagangan Bitcoin pada 2014. Nah, awalnya perusahaan asal Jepang ini melakukan perdagangan kartu permainan. Namun seiring berjalannya waktu, dia mengembangkan usahanya menjadi pasar Bitcoin. Nah, Bitcoin sendiri ini sistemnya itu perdagangan di sejumlah bursa independen dan terpusat seperti Coinbase. Mata uang kripto ini juga diperjualbelikan melalui pialang-pialang. Transaksi Bitcoin sendiri terjadi di antara Nakamoto
sang pendiri dan pengguna Bitcoin pada tahun 2009. Namun transaksi di dunia nyata pertama kali di 2010 ketika miners Bitcoin membeli 2 pizza di Papa John di Florida seharga 10.000 Bitcoin. Wow, cukup banyak ya. Hanya membeli 2 pizza dia harus mengeluarkan 10.000 Bitcoin. Nah, saat itu masih belum berharga ya, seperti sekarang satu Bitcoinnya 900 jutaan gitu. Udah makan satu dunia mungkin pizzanya gitu. Masyarakat Indonesia juga tak mau kehilangan momentum. Sejak Bitcoin booming, satu persatu orang mulai melirik menjadi miner hingga trader. Saking diminati, Bitcoin pun melambung tinggi. Awalnya jutaan hingga ratusan juta. CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan awalnya Bitcoin masuk di Indonesia cuma 3 juta per keping. Kini per kepingnya mencapai ratusan juta. Dulu pertama kali kita jual harga Bitcoin masih berkisar itu sekitar 3 juta per satu koin. Bitcoin ini juga bisa dijual 0, sekian. Jadi dari dulu orang bisa bertransaksi 50.000 juga bisa. Sekarang harganya sekitar 270 juta di Desember tahun berapa ini? Kita tidak jelas, tidak ada dikasih tahu ya. Nah, sebagai informasi, Bitcoin sendiri mengalami harga yang sangat meroket sampai 800 hingga 900 juta per keping. Nah, ini dari Detik Finance. Kita baca sedikit di kompas.com ya. Oke, ada iklannya. Oke, ini. Nah, di sini dijelaskan sedikit. Bapepti pernah mencatat itu di 2012 hanya 5-7 dolar. Wow, cukup murah ya. Nah, namun sekarang bayangkan harganya satu rumah gitu kan, seharga 800-900 juta. Nah, perkembangannya itu mulai pesat di 2013 sampai 2014 hingga sampai sekarang. Nah, harganya semakin lama semakin naik. Nah, ia mengatakan jika ingin berinvestasi di aset kripto, masyarakat diminta untuk membeli dari perdagangan yang telah berizin Bapepti. Nah, harus ada yang sudah legal gitu, jangan belinya yang di abal-abal gitu. Selain itu, disarankan memilih jenis kripto pergerakannya yang tidak terlalu fluktuatif. Artinya tidak terlalu kencang pergerakannya, tidak terlalu signifikan. Dia menyarankan karena bisa tidak sehat untuk jantung lah mungkin kan menurut dia, karena begitu pagi naik tinggi, tiba-tiba sore bisa turun sampai apa. Nah, itu biasa di dalam dunia perkriptoan. Nah, di sini pilihlah aset yang aman secara gradual terus naik. Lihat jenis aset kripto yang secara tren harganya terus naik seperti emas, terus bertahap naik sehingga memiliki keamanan investasi. Tutup Sahudi. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang Bitcoin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.